Lagu ini untuk teman-teman aktivis kita yang sebelumnya sudah pernah hilang atau diracun di udara. Lagu ini dan dipopulerkan oleh Fajar Merah dengan judul Kebenaran Akan Terus Hidup. Takkan pernah bisa kau redam, tak bisa kau redam. Dan kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siapkan melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburu sepertimu juga. Aku memang bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap dan teringat dan berdesakan mencari jalan. Dia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Dia tak mati-mati meski bercerai dengan lemah dan ditusuk-tusuk sepi. Dia tak mati-mati. Laku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Tapi kata-kata itu selalu menagih. Padaku dia berkata, kau masih hidup. Ya, aku memang masih hidup. Dan kata-kataku belum binasa. Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburu sepertimu juga. Terima kasih. Oke, nampilan menarik tadi dari teman kita yaitu Rifki dan Rashid. Kembali lagi bersama kami di sini yaitu Nina dan Nida dalam acara talk show Corona versus Everybody. Nina? Kita kan udah pusing banget ya ngadepin Corona saat ini. Bayangin aja, sekarang nih Corona gara-gara Corona ya. Saya sampai kayak gini kebayang dong dan udah saatnya ditutupin pulang mukanya. Kelihatan gak sih? Enggak kan? Yang
tuh? Wah, ini sih. Dan udah Ini kayak aja gua sih udah gerah banget sih ini. Aduh, ya ampun, udah cakep-cakep ke salon, rambut udah dipotong, nggak bisa ditampilkan gara-gara Iya. Corona tuh bikin stres banget ya. Bayangin aja, dia tuh udah sibuk-sibuk segala macam, sekarang nggak bisa kemana-mana, stay at home, nggak bisa kemana-mana, stuck, tidak ada hiburan. Nah, bayangkan karena corona ini sekarang banyak sekali dampaknya, bisa kalian bayangkan ya, ekonomi Indonesia tuh sekarang lagi kacau. Bener nggak sih, Dan? Benar banget sih, gua pribadi sih ngerasain banget ya kayak Apa tuh? semua dirumahin gitu, perekonomian banyak yang memutar sih yang gue lihat. Hancur banget tuh yang pasti ya. Banget sih. Aduh, sekarang tuh benar-benar panik hadapin ekonomi yang benar-benar berantakan. Indonesia tuh hancur semuanya. Nah, karena kita bahas ekonomi, kita panggilkan pakar kita yang paling mengerti nih. Kalau kita kan nggak paham ya ekonomi. Apa sih ekonomi? Tahunya ekonomi cuma hitung-hitungan doang. Kita panggilkan pakarnya biar kita bisa lebih jelas untuk mengerti semuanya. Kita panggilkan Bapak Melin. Ya. Selamat siang Pak. Oke Pak, salam corona kita nggak boleh salaman. Kita tidak jadi Pak. Oke, siap Pak. Oke, silakan Bapak. Silakan Pak, duduk Pak. Anggap di rumah sendiri aja ya Pak ya, nggak usah malu-malu lagi. Pak Newen apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Pak, selama corona gimana Pak? Rasanya pusing nggak sih Pak? Selama corona ini dibilang pusing, iya, ya. Tapi kan ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Iya, betul banget sih Pak. Stres banget gitu kayak saya ngadepin ini. Iya, maka memang dalam situasi kayak gini ya kita tetap pertama berpikir positif. Ya. Kedua memanfaatkan waktu dengan baik untuk melakukan aktivitas yang kira-kira bisa membuat kita terhibur gitu kan, sehingga nggak terlalu terbeban dengan situasi ini ya. Memang tidak mudah, tetapi saya optimis sih kita harusnya bisa ya. Tapi untuk kayak kegiatan sehari-hari berasa banget gak perubahannya gitu? Kalau kegiatan sehari-hari ya, awal-awal pandemi itu saya hampir 2 bulan full di rumah ya. Iya Pak. Dan itu agak menyekelkan. Tapi ada satu hal positif, saya jadi lebih banyak baca buku, gitu ya, lebih banyak menulis gitu. Itu tadi ya soal kita mencoba akhirnya menggali sesuatu yang sebetulnya potensi kita miliki, tetapi seringkali terabaikan karena aktivitas kita lebih banyak mungkin di luar. Iya. Bisa dibilang justru lagi pandemi kayak gini kita justru mengasah bakat-bakat kita yang terpendam, Iya. betul nggak Pak? Iya. Itu ya Pak ya? Iya. Mungkin nih kayak Dida nih, tadinya kurus Pak semenjak dia corona ya Pak. Wah, bener Bakatnya banget makan sih. sepertinya Bener Pak yang banget. saya lihat nih Pak. Karena kan rumah saya enggak yang segede istana gitu ya Pak. Jadi Waduh. saya di rumah aja. Mau dong numpang di sana. Enggak kemana-mana, jadi bener-bener Hah? ya di rumah doang gitu. Enggak Oh, ada, gitu rumah ya? saya enggak ada wahana sebesar Dufan gitu. Makanya bingung Tadi kan juga sih. Bapak bilang kan kita harus positif dan terhibur gitu ya, jangan Iya. stres segala macam. Tapi gimana mau terhibur Pak? Kalau sekarang aja banyak tempat usaha ya Pak ya kan, anak sekarang tau dong Pak, hiburannya tuh nge-mall, nonton, terus karaoke, semuanya ditutup Pak. Itu gimana tuh Pak? Iya. Kita nggak ada hiburan, terus mereka ya kita mikirnya nggak ada hiburan, tapi justru mereka yang kerja di bidang usaha tersebut banyak yang dirumahkan tuh Pak. Itu bagaimana Iya. Pak? Ya, itu memang efek yang lebih luas daripada pandemi yang kita alami ini ya, efek yang lebih luas. Tapi dalam konteks misalnya memenuhi aktivitas kita sehari-hari tetap survive, itu saya pikir kita coba dengan cara itu positif dan mencoba mengisi waktu dengan aktivitas yang lain. Nah, tapi menarik juga tadi yang disampaikan Nina soal situasi yang kita alami terkait pandemi ini. Banyaknya tempat-tempat yang banyaknya dunia usaha kolaps gitu ya, banyak PHK gitu. Iya Pak, banyak banget tuh teman aku Ya, juga kena. maka memang mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit yang soal itu ya. Saya ada beberapa Bapak-bapak ya Pak ya. data yang bisa dipaparkan. Saya suka gitu nih ya. yang terdata jelas berarti. Oh. Jadi kita di atas putih sah ini Seru, dan seru. kalau kayak gini sah dan jelas. Iya. Kalau yang jelas-jelas itu bisa Seru. apa? Cuma isu-isu Karena itu biasanya.
kita harus ngomong berdasarkan data. Iya, betul banget Pak. Kalau nggak ada datanya berarti itu cuma isu kan, hoax Ya, doang. hoax gitu ya. Dan sebagai pegiat komunikasi gitu ya, Wah, benar-benar. sebetulnya pantang buat kita menyebar, mendistribusi atau memproduksi bahkan Iya. hoax gitu ya. Ya, maka saya coba bahas dari sisi data, gitu ya. Lumayan nih buat tambah pengetahuan juga loh buat teman-teman semua. Coba nih kita dengarkan ya. Ini Bapak datanya dari mana nih Pak? Ya, Data-datanya dari mana nih Pak? ini data ini sebetulnya data-data umum yang bisa kita akses dari banyak sumber ya. Jangan-jangan Bapak Intel nih? Model-modelnya sih saya curiga. Oh, gitu ya. Oh, ada tipikal, ada stereotip tertentu untuk Oh. Intel Ada gitu ya. Indomie telur gitu ya? Tuh kan Pak, lihat Pak, nggak Oke. kasih makan emang udah Pak dia. Baik, gini, saya sempat gali informasi sedikit di Oke. internet tentang beberapa pelaku bisnis papan atas ya kayak Gojek. Gojek per 24 Juni dia mem-PHK 430 karyawan. Iya, itu banyak banget. Ya, lalu Traveloka itu sekitar 10%-nya, jadi sekitar 100-an orang. Iya. Lalu kemudian Garuda mem-PHK pilotnya pasca Covid ini ya, karena mungkin pembatasan aktivitas sehingga jadwal terbang nggak ada mungkin ya, maka perlu pengurangan. Lalu kemudian Ekspektasi, lalu Lion Air juga. Nah, jadi memang PHK ini salah satu dampak Covid yang terjadi akibat terganggunya kegiatan usaha. Dan yang lebih banyak terganggu itu sektor korporasi, Ya. sektor UMKM, lalu kemudian bisnis rumah tangga, aktivitas rumah tangga, ya, konsumsi rumah tangga. Nah, korporasi ini biasanya dia yang paling banyak terpukul adalah sektor transportasi. Maka tadi kita lihat Gojek kolaps, Garuda bahkan plat merah kolaps, lalu Lion Air juga kolaps. Lalu kemudian UMKM mengalami tekanan. Kenapa? Karena UMKM ini kan sebetulnya skala usaha yang kecil lalu menengah, gitu kan? Iya. Dan mereka seringkali mengandalkan perputaran uang yang bersumber dari ekonomi rumah tangga. Benar. Ketika PHK terjadi, pendapatan terhenti atau berkurang atau bahkan terhenti, gitu ya, ketika PHK terjadi. Nah, akibatnya konsumsi rumah tangga juga terhenti. Mau beli pakai apa? Kita Daya nggak punya belinya jadi pendapatan. turun gitu. Nah, ini yang membuat juga UMKM merupakan sektor yang terpukul. Akibatnya apa? Akibatnya berdampak pada sektor lainnya, yaitu sektor lembaga keuangan. Karena apa? UMKM ini dia harus memenuhi kewajiban kreditnya. Dia pinjam uang dari bank untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dia mengandalkan rumah tangga yang transaksi atau konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi rumah tangga tidak terjadi karena tidak adanya pendapatan, maka UMKM tidak punya lagi kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Nah, pada saat itu impact-nya udah pasti ke lembaga keuangan, lembaga uang. Ya, kayak koin ya Pak ya. Jadi ini memang seperti Kayak ya apa satu siklus ya, Satu siklus satu yang apa negara. ya Pak ya. Pak, udah kalau kayak gini, kira-kira pemerintah akan upayanya apa nih Pak? Biar stabil lagi gitu Pak. Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sudah ada beberapa langkah yang dilakukan memang ya. Kalau saya lihat di sini, mungkin agak kilas balik sedikit ke belakang Ya. soal misalnya postur anggaran yang dilakukan 2019 itu belanja negara 2.540 triliun. Lalu kemudian pendapatan negara 2.233 triliun, ada gap di situ ya. Dan ketika anggaran itu diproyeksikan, kita belum kebayang tuh akan ada Covid kayak gini. Ketika ada Covid, pemerintah berusaha mengantisipasi
dengan menerbitkan Perpres 54 tahun 2020. Itu diterbitkan bulan Mei bulan Mei kalau nggak salah ya, dia Perpres 54 2020. Nah, dia merevisi kebijakan anggaran yang terdahulu dengan yang baru untuk dengan memasukkan alokasi untuk pembiayaan penanganan COVID. Nah, pembiayaan penanganan COVID ini meliputi anggaran kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, lalu kemudian insentif bagi sektor UMKM, lalu pembiayaan korporasi dan dukungan sektoral bagi kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Nah, jadi sebetulnya sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hanya memang ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan soal seberapa efektif proyeksi ini terserap untuk yang membutuhkan. Misalnya kalau catatan Kemenku kan soal anggaran itu kan 695 triliun untuk Banyak ya. Lebih dapat berapa tuh? Banyak banget itu. banyak banget. Nah, dari sini ada alokasi kesehatan cuma 87 triliun. Lebih kecil daripada alokasi untuk dunia usaha yang sebesar 120 atau UMKM yang sebesar 123 atau anggaran perlindungan sosial yang 200 Justru sekian sekali triliun. butuh anggaran kecil ya Pak. Nah, ini yang maksudnya Berarti memang Indonesia bisa dibilang nggak siap kali ya Pak ya dari awal. kalau dibilang nggak siap, saya nggak tahu ya, saya nggak berani menilai soal itu. Tapi menurut saya fokus pemerintah ini kalau dilihat dari postur anggaran tadi Ya. lebih banyak soal ekonominya. Padahal masalah penting, masalah utama yang sekarang kita lagi hadapi Kesehatan. terkait masalah kesehatannya gitu Iya. kan. Kesehatan mempengaruhi ekonomi. Nah, Ini juga nih Pak, kemarin ada ini Pak, saya lihat tuh ada beberapa oknum nih Pak di rumah sakit. Saya mau nanya tanggapan Bapak. oke. Kayak ada orang yang ada satu rumah sakit dan yang melakukan itu, saya tidak sebut rumah sakitnya gitu ya Pak, mungkin ini oknum gitu Pak, yang orang tes itu terus dibikin positif gitu Pak, supaya ada dana insentif bagi tenaga medis gitu Ya Pak. biar kebagian anggaran Pak. Aduh, Ya. itu Kemarin sih saya dengar kawan-kawannya pintar gitu ya cari kemarin duit sih ya. saya dengar 2M apa kalau nggak salah udah cair gitu Pak, untuk tenaga gede lagi medis tuh. itu dengan dia memasukkan hasil tes gitu. Nah, menurut tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Itu soal moral ya. Iya. Soal moral ya. Kadang ada tertekan moral ada hilang Iya, jatuh. soal moral. Iya, betul ya. Memang itu ya, ketika kita berada pada situasi-situasi seperti itu, lalu ada kesempatan, tinggal hati nurani kita yang bicara kan. Kita mau mengambil kesempatan itu tetapi mengorbankan atau istilahnya melepas integritas kita gitu. Iya. Integritas itu kan sebetulnya sesuatu yang kalau kita nggak lakukan sebetulnya juga orang nggak apa-apa. Tapi kita berdosa pada nurani kita, gitu. Benar. Itu integritas. Benar. Nah, jadi terkait tadi yang disampaikan Didan soal kasus itu, saya sih lihatnya ya mungkin kita harus mempertanyakan integritas yang melakukan itu. Tapi harusnya sebagai tenaga kesehatan dia punya tanggung jawab moral yang lebih besar sebetulnya untuk berbuat benar dalam hal memberikan sesuatu yang benar tentang kesehatan. Tidak seperti itu. Saya sempat dengar sih memang ada di Manado orang dibujuk untuk menerima menandatangani berkas pernyataan bahwa dia meninggal karena COVID gitu kan. Lalu katanya mau dikasih 500.000. Nah, pertanyaan saya, kalau memang oknum tadi berani memberikan 500.000 untuk tujuan apa kira-kira gitu kan pertanyaannya. Betul sekali. Lalu mungkin saja bisa saja ada uang yang lebih besar dari 500.000 yang dia keluarkan gitu. Mungkin, saya nggak tahu ya. Ini masih harus ditelusuri lagi, harus dibuktikan
pendidikan gitu ya. Tapi pertanyaan kita kalau memang tadi betul ada orang dikasih 500.000 suruh menandatangani, beritanya udah santer soalnya ini Pak di mana. nah, gitu. Dia akan dapat apa dengan mengeluarkan 500.000? Pertanyaannya kan gitu. Nah mungkin itu tadi terkait dengan apa yang dibilang Didan, tapi kita harus buktikan gitu ya. Tapi sejauh ini kalau menurut Bapak yang pemerintah lakukan tuh tepat sasaran gitu Pak untuk menangani COVID nih Pak? Karena saya melihat sih masih perekonomian masih belum kembali seperti semula lagi gitu ya, masih banyak abu-abu ya, kayaknya Iya, ada masih upaya abu-abu. tapi kayaknya nggak gerak. Nggak, kurang Kita tegas bilang sih. gerak tapi kayaknya nggak bergerak. Jadi kita Iya. bingung gitu sebenarnya. Pak, Ada nggak sih Pak? karena saya bukan ahli di bidangnya gitu Pak. Coba kita saya kan cuma kita awam, nggak Ah. kita ngerti. Tapi kita menanyakan gitu. Ini Hmm. sebenarnya udah gerak belum sih? Iya. Upayanya apa sih? sebenarnya pas nggak sih yang dilakukan pemerintah tuh tepat nggak sih sasarannya gitu? Iya. Itu, Pak. Kalau saya lihat dari alokasi dari plotting bahwa ada sektor ini akan dapat insentif, sektor ini, saya pikir sih pada konteks itu ya cukup baik. Tetapi besarannya itu yang saya pikir membuat kita harus bertanya ulang sebetulnya fokus pemerintah kepada apanya. Nah kalau dilihat dari alokasi yang tadi kelihatannya keberpihakannya bukan kepada penanganan kesehatannya tapi pada pemulihan ekonominya. Nah hanya mungkin kita harus sama-sama lihat nih dengan proyeksi anggaran yang demikian, apalagi terakhir saya dengar Kadin dunia usaha sudah mulai teriak nih, kami cuma bisa sampai bulan Juni, kalau enggak kami kolaps gitu kan. Itu kan artinya memberikan warning ke pemerintah untuk segera dapat insentif kalau dunia usaha nggak mau kolaps. Karena kalau nggak dapat insentif dunia usaha kolaps, makin banyak yang di PHK, makin terpuruk perekonomian. Berasa sih Pak, kayak di sekitar saya sih, maksudnya di keluarga saya pun merasakan juga dampaknya gitu. Iya. Kayak ada beberapa saudara saya yang ya akhirnya dirumahin dulu dan statusnya jadi nggak jelas gitu Pak. Statusnya apa? Status karyawan Status tetap? iya, maksudnya kantornya ini tetap akan mempertahankan orang-orang yang ada di situ, karena kan kalau udah begini tuh orang dengar berita sedikit aja tuh kepikiran gitu Pak, wah ini kayaknya ntar bakal ada pengurangan nih. Ya. Balik kita Kesian sih karma saya. ya, ada ya. Kalau saya pribadi sih untungnya kantor saya nggak terlalu terpengaruh sih dengan hal begitu. Ya memang biasanya kalau ke kantor-kantor yang cukup besar biasanya mereka punya tenaga kerja tetap dan tenaga kerja yang outsource ya. Iya. Biasanya outsource dulu tuh Iya. yang dipangkas tuh biasanya. Biasa Kementerian Yang tuh tetap anaknya mungkin dulu dirumahkan yang tapi yang tetap mungkin dirumahkan tapi honornya dikurangin. Bapak, mohon maaf nih Pak, kira-kira kapan ya akan berakhir kalau untuk dilihat ya? Kalau lihat dari ekonomi, kira-kira kan Bapak bilang sudah ada upaya dan segala macamnya, kira-kira kapan berakhir? Memang kalau pemerintah kita optimis bilang 2021 ya. Sudah ini bahkan dikatakan bahwa kuartal ketiga atau kuartal ketiga perekonomian sudah mulai pulih kuartal ketiga tahun ini ya. Cuma saya sih agak bukan pesimis ya, pesimis ya. Kenapa? Karena sebetulnya dalam proses penanganan COVID kita ini kita belum berada pada posisi puncak nih. Kita sebentar, saya lagi-lagi buka data. Apa ada datanya nih Pak? Ya ada data yang bisa saya sampaikan untuk kita. Oke Pak, Oke. biar semua orang penasaran, kita simpan dulu datanya, Pak kita akan kembali Pak. Oke, balik lagi. Pak, sekarang saya mau ini Pak, bacain ada pertanyaan dari teman-teman kemarin yang titip. Oke, silakan.
Pertama tuh bagaimana strategi pemerintah untuk menstabilkan kembali ekonomi domestik di Indonesia? Oke, strategi pemerintah sebetulnya sudah ini, jadi saya nggak jadi bicara pemerintah kan, bukan, tapi saya cuma coba lihat Tapi dari sisi bapaknya juga aja gitu. ya, saya coba lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan aja ya. Iya benar ya. Kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui Perpres 72 2020. Jadi setelah tadi ada Perpres sebelumnya tahun 2019, kemudian terkait COVID, postur anggaran dirubah, lalu ada Perpres 54 2020 dengan memasukkan alokasi anggaran COVID di situ. Lalu kemudian yang terakhir adalah Perpres 72 2020. Nah, di situ memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan memang ya. Kalau saya lihat itu cukup cukup membantu ya. Pertama soal relaksasi pajak. Relaksasi pajak ini terkait dengan PPh 21. PPh 21 pajak penghasilan. Ya. Lalu kemudian setelah itu ada pembebasan pajak PPh 22 dan PPN impor untuk alat kesehatan. Jadi kalau kita beli barang sejauh itu alat kesehatan akan dibebaskan dari impor dari kenakan pajak. Itu satu upaya, satu kebijakan. Lalu kemudian soal ini kalau dari sisi pajak ya. Iya, Pak. Percepatan restitusi PPN. Jadi kalau kita ada lebih bayar pajak, itu nanti biasanya pemerintah akan secepatnya memberikan pengembalian juga. Kalau kita lebih bayar, kalau selama ini kan agak lama prosesnya. Itu dari sisi itu. Lalu kemudian terkait penanganan terkait secara umum dalam penanganan COVID, saya tadi sempat singgung bahwa Perpres itu juga mengalokasikan besaran anggaran sebesar berapa tadi? 695,2. Itu duit itu, Pak. Jauh. Lagi. Banyak juga. Ini Duit campur doa kali ya. ini tadi yang Kita nggak tahu nih defisit anggaran aja sedemikian besar ya. Iya. Lalu kira-kira mau ditutup dengan uang dari mana gitu ya? Ini kan pertanyaan juga ya. Nah itu, dari 690 sekian triliun itu ada beberapa pos-pos yang sudah disebutkan. Tadi soal pos kesehatan sebesar 80-an berapa tadi, lalu kemudian ada insentif untuk UMKM, ada insentif untuk korporasi, lalu ada insentif untuk bantuan jaring pengaman sosial. Nah, saya pikir itu yang coba jadi stimulus oleh pemerintah. Pertama dari sisi stimulus jaring pengaman sosial, bantuan langsung tadi. Kan tadi kita udah bahas soal PHK itu kan menyebabkan pendapatan terhenti sehingga konsumsi rumah tangga juga terhenti. Nah, dengan adanya stimulus ini diharapkan rumah tangga bisa melakukan konsumsi. Ketika rumah tangga bisa melakukan konsumsi, maka diharapkan ekonomi berputar. UMKM juga jalan. Selain UMKM ada stimulusnya dari pemerintah, UMKM juga ada perputaran uang dari belanja masyarakat, sehingga dia bisa bayar kewajiban kredit. Dengan demikian dunia perbankan juga selamat. Jadi itu termasuk salah satu strategi pemerintah juga, Pak? Iya, itu strategi pemerintah yang memang sudah diproyeksikan. Walaupun tadi saya sempat katakan juga bahwa ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Seberapa efektif itu disampaikan tepat sasaran. Misalnya bantuan pemerintah untuk jaring pengaman sosial gitu ya. Apakah betul masyarakat yang terdampak yang benar-benar kena gitu? Karena saya sempat baca juga tiba-tiba di kawasan Kelapa Gading yang elit itu diturunkan bantuan pemerintah dalam bentuk sembako, walaupun Itu kawasan ditolak yang oleh elit, masyarakat. Bisa dapat. Iya,
itulah makanya soal tepat sasaran tadi ya. Uh-huh. Tapi untungnya masyarakat menolak Oh. karena mereka merasa bukan kelompok yang rentan gitu. Bukan haknya Ada mereka. orang yang lebih butuhkan gitu dan itu baik gitu kan. Betul sekali ya. Nah itu yang perlu kita perlu jadi catatan kita. Kebayang nggak dan kalau kita yang dapat, ya kita diem aja kali ya. Kapan lagi ada Iya. sumbangan, seneng Iya. kan? Tiba-tiba gitu kan. Ya. Itu soal apa Enak gitu. soal efektif tadi ya, soal tepat sasaran tadi. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga pelaku UMKM, benar nggak dia benar pelaku UMKM? Kita perlu bagaimana? Saya nggak tahu ya soal verifikasinya, apakah dia layak UMKM ini, Iya. layak menerima bantuan, apakah benar badan usahanya masih jalan atau enggak, itu kan perlu proses verifikasi dan sementara ini sih kita belum tahu proses itu bagaimana dilakukan sehingga uang sekian triliun ini bisa sampai secara tepat sasaran ke korporasi yang membutuhkan kah, ke UMKM yang membutuhkan kah, ke masyarakat yang membutuhkan kah. Kira-kira di Indonesia ini diperkirakan kapan Pak situasi ini akan berakhir? Situasi ini akan berakhir IMF bilangnya 2021. Terus ada satu lembaga peneliti independen lagi mengatakan 2022. Nah, IMF mengatakan 2021 itu dengan catatan bahwa penanganan protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Lalu artinya masyarakat masyarakat secara disiplin ngikutin apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait protokol kesehatan sehingga tidak ada dampak lanjutan terkait jumlah positif dan lain-lain dan itu nanti akan mengacaukan skema ekonomi yang telah dirumuskan. Nah maka IMF berani mengatakan 2021, lembaga independen yang lain 2022. Bingung juga sih kalau saya melihat sih kayak pertanyaan dari beberapa teman-teman tuh lebih ke bingung gitu kayak awal dibilang kita coba PSBB nih berapa bulan gitu tapi ntar udah mau habis masa PSBB perpanjang lagi Iya. ntar udah mau habis perpanjang lagi jadi kayak ini sebenarnya apa emang mau 1 tahun kah apa Makin lama kayak IKTP ya, takutnya kita jadi seumur hidup gitu loh. Kayaknya panjang iya, ya. perpanjangnya pelan-pelan gitu Pak. Iya, ya. Ya memang ini juga salah satu yang kita perlu catat sebagai sebuah apa ya? Mungkin kalau kita background komunikasi kita bisa harusnya berani bilang ada kelemahan sebetulnya dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Saya berani mengatakan bahwa pesan yang diproduksi oleh pemerintah itu tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Misalnya waktu itu Pak Presiden sempat melarang mudik, Iya, benar-benar. gitu ya. Ya, Tapi boleh mudik. boleh Tapi pulang boleh pulang kampung. kampung. Boleh pulang kampung. Agak bingung ya, mudik kan Ini kan pulang kampung apa memang- bedanya gitu? Iya, ini kan memang walaupun akhirnya semua orang baik yang pro maupun kontra punya tafsirnya sendiri-sendiri Iya. tentang mudik dan pulang kampung gitu. Sebagian mungkin mentafsir menurut kepentingannya, tapi kita coba lihat kamus dari mudik dan pulang kampung artinya apa gitu kan. Nah, Saya ini kira kan ada bedanya. tidak konsisten gitu kan, tidak konsisten. Lalu kemudian saya sempat coba catat beberapa poin ya terkait komunikasi ini. Pertama soal tarik ulur. Ya. Soal tarik ulur ya. Ada tarik ulur pembatasan antara PSBB atau karantina, gitu kan. Nah di sini dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo lebih memilih menerapkan PSBB daripada karantina wilayah. Menurut Ketua Gugus Covid, alasan tidak memilih karantina wilayah karena kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat selama tahapan itu berlangsung. Artinya apa? Pemerintah nggak siap dengan konsekuensi harus membiayai rakyat selama rakyat di rumah. Iya. Kalau menggunakan istilah karantina,
maka dipakai istilah PSBB supaya terlepas dari konsekuensi itu. Itu akhirnya kita bisa paham kenapa tarik ulur istilah lockdown, karantina dengan PSBB gitu kan. Agak abu-abu gitu. Kita bingung juga mau ikutin omongan siapa gitu. Lalu juga Itu juga pemerintah. Nah, lalu juga saya lihat Agak pelin-pelan ya bisa dibilang kadang. ya Saya bingung gitu. implan ya. Agak pelin-pelan. Itu Nina yang ngomong ya. Implan ya. Aduh dicatat dong, saya ngeri nih. Kalau pulang lagi tangkap. Paling besok dijemput kayak Kijang kali. Jemput kayaknya jalan ya. Nah. Apa nih kalau pulang? Oke. Terus juga kenapa kita tadi saya bilang komunikasinya tidak tunggal, karena ternyata antara pusat dengan daerah juga tarik ulur itu terjadi gitu kan. Contoh DKI waktu itu sudah mau menerapkan karantina, tapi nggak dapat restu gitu Dari kan. pusat ya? Iya, harus dari pusat. Pokoknya sempat ada polemik rame di TV kita lihat. Lalu kemudian Bupati Tegal kalau nggak salah waktu itu ya. Oh, dia yang paling keras ya? Iya, toh ini di sini saya catat pemerintah Kota Tegal menerapkan lockdown mulai Senin. Padahal ketika itu pemerintah pusat udah melarang jangan menerapkan lockdown. Tapi pemerintah daerah demi melihat situasi lapangan dia berani ngambil Iya keputusan. kan. Perlu juga sih Pak kadang menurut saya untuk kayak Terobosan. krisis intervensi Iya. seperti itu tuh memang Kadang yang perlu lebih sih. kritis itu kayaknya memang ya diperlukan juga kan ya. Nah, buktinya mereka kritis tapi hasilnya ada gitu. Iya. Jadi dia berani ngambil resiko, berani bertanggung jawab juga sih, saya lihatnya sih gitu ya Pak ya. Atau Iya. ya pendapat saya. Apa pendapat yang lain ya saya nggak tahu juga. Perlu kadang-kadang perlu sih Pak kalau menurut saya sih untuk kalau keadaan udah krisis gitu kan mau gimana lagi kita Harus ada yang mengambil keputusan tindakan ya. gitu ya. Mesti ada tindakannya gitu nggak bisa cuma asal Ya, Omong walaupun doang. memang setiap keputusan seringkali karena yang mengambil keputusan adalah pejabat publik yang notabene dia adalah berada pada ranah politik, seringkali juga setiap keputusan membawa implikasi politik juga iya gitu. benar banget. Kayak misalnya ketika Gubernur DKI mengambil keputusan apa gitu, lalu kemudian ada serangan dari netizen. Sama terjadi ketika wilayah lain juga mengambil keputusan yang cukup tegas tentang tentang kebijakan penanganan COVID ini, lalu kemudian lawan politiknya mungkin di lokasi yang sama akan melakukan serangan terhadap kebijakan itu. Ada aja lah Ya, tidak ada kebijakan yang itu sih. tidak ada kebijakan yang selalu sempurna ya, dan kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang kan gitu. Begitu juga situasi politik kemarin baru mulai redam juga dari 2019. Belum ini ya, belum sepenuhnya. Iya. Masih hangat nih Pak nih kalau Masih hangat ya? bisa Oh, gitu. Masih begitu. Berarti kalau masih hangat dikipas dikit bisa nyala tuh. Iya, Oh. Baik-baik. Udah sampai kipas. Jadi gitu Pak. Oke, melihat keadaan sekarang nih Pak, gimana kalau kita kadang saya kalau di rumah suka mikir gini Pak, gimana kalau besok begini, kayak saya kadang mikir gimana kalau ini nggak bakal pernah balik lagi kayak sebelum COVID gitu Pak, kayak masa-masa sebelum COVID ada, gimana ini kalau masih makin memburuk. Jadi saya bilang Pak kayak KTP dari seumur hidup saya gimana Pak? Iya. Kan nggak mungkin selamanya saya pakai masker Bingung Pak. juga sih. Ya, memang indikasi ke arah situ udah ada ya, bahwa keadaannya nggak akan sama lagi, karena beberapa pakar kesehatan juga mengatakan bahwa COVID ini nggak akan hilang, dia akan jadi seperti virus flu. Cuma imunitas kita aja yang menjadi lebih baik gitu. Kita yang udah pernah kena, lalu kemudian lolos, kuat, ya kita bisa sembuh, besok kena COVID lagi kita nggak apa-apa, katanya begitu kan. Jadi saya pikir Maaf nih Pak, saya potong dulu. Nanti kita akan kembali setelah selesai dari TV. oke. Kembali lagi bersama saya dan Nida dalam acara Corona versus Everybody. Oke, gimana kan?
Kita masuk sesi terakhir nih Pak sekarang Pak. Oke. Tadi Bapak udah jawab dulu gimana kalau keadaan kira-kira makin memburuk gitu. Terus ada lagi nih Pak, langkah apa yang seharusnya diambil pemerintah dalam waktu dekat ataupun langkah yang sudah diambil tapi belum tepat sasarannya gitu Pak. Kalau menurut dari pandangan Bapak gitu sebagai orang yang kritis gitu Pak, gimana menurut Bapak? Kalau dilihat dari kebijakan yang sudah diambil, kalau rujukannya tadi Perpres 72 2020 itu, kalau yang saya lihat di lapangan prakteknya yang banyak kita temui dan kita dengar beritanya itu soal jaring pengaman sosial dari masyarakat ya, alokasi dana itu yang seringkali pada prakteknya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Antrian yang gak teratur, tidak tepat sasaran, kantor lurah didatangi di demo masyarakat, dan itu berita yang sering kita dengar ketika pendistribusian bantuan langsung. Bahkan pendistribusian sembako pun modelnya terjadi hal yang sama. Nah ini yang mungkin perlu jadi perhatian pemerintah, terutama soal akurasi data. Oh benar, setuju. Karena akurasi data bertahun-tahun kita berkutat dengan itu dan tidak selesai. Padahal harusnya kita punya satu single identitas yang bisa merujuk kepada data kita orang per orang secara akurat. Kemarin juga soalnya ada gini juga Pak, kasus kayak bantuan harusnya kita bingung juga harusnya dapat setiap rumah atau setiap kakak atau setiap KTP gitu Pak. Kemarin saya dengar sih harusnya setiap kakak, setiap kartu keluarga gitu. Kan ada, kalau nggak salah di daerah dekat-dekat sini gitu Pak, dia ada yang satu rumah ada 3 kakak, 2 kakak gitu, tapi dia cuma dapat bantuannya untuk satu keluarga doang gitu. Dan Malah kalau di Jakarta itu seringnya orang pendatang itu gak jelas ya kakaknya. Itu kadang juga iya, yang dapat juga. itu bisa juga sih. bikin Emang juga. pendataan dari dulu masalah banget sih. Iya. Nah itu karena nggak tahu ya. Saya pikir pendataan seringkali memang sengaja dibuat kabur karena seringkali juga bisa jadi ketika kita berada pada kontestasi politik, pemilihan presiden, pemilihan apa, soal data ini kan juga nggak pernah akurat gitu kan. Padahal harusnya kalau data kita akurat, urusan pendistribusian bantuan, urusan pemilihan pemilihan presiden atau pemilihan gubernur itu harusnya selesai tuntas, tidak ada masalah gitu kan. Nah, tapi seringkali memang dikaburkan karena mungkin ada tujuan lain gitu ya. Kalau Denimo itu pakar komunikasi politik, dia bilang biasanya bahasa yang menarik gitu atau informasi yang menarik dipakai untuk mengaburkan sesuatu gitu. Semakin bagus bahasanya atau informasinya, sebetulnya makin jelek niatnya gitu. Itu menurut Denimo ya. Gak sarkas kesannya. Ada, saya menyebutnya, kalau kita menyebutnya political language, bahasa politik ya. Bahasa politik ada berapa banyak bahasa, sinisme, metafora gitu, labeling gitu ya. Nah, sering Kita kembali ke zaman dulu ya. kayak Belajar istilah, Pancasila. kita pakai istilah kayak kita pakai istilah new normal gitu kan. Sebetulnya situasi new normal kita sedang didorong kepada situasi herd immunity sebetulnya, di mana yang kuat bertahan, yang rentan ya Mengalah ya. silakan berangkat duluan gitu ya. Nah kalau kita nih Pak, rakyatnya Pak, harus gimana nih Pak? Kalau pemerintah mungkin udah melakukan bantuan baik langsung, secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau dari sisi apa? Dari sisi kesehatan kah misalnya gitu? Dari sisi kesehatan. Tidak mahal Pak. Oke, kalau kita sorot dulu misalnya dari sisi kesehatan. Iya. Kalau dari sisi kesehatan, saya pikir kita taat pada protokol kesehatan. Kadang-kadang gini, soal
informasi yang tidak akurat, tidak tunggal dari pemerintah menimbulkan banyak tafsir kepada masyarakat, sehingga awareness masyarakat itu jadinya turun. Masyarakat berpikir bahwa ini bisa aja benar, tapi bisa aja menganggap remeh sebuah pesan yang mungkin berbahaya sebetulnya gitu ya. Protokol kesehatan itu kan sebetulnya akan signifikan, tapi karena ada pesan lain yang menimbulkan multitafsir di masyarakat, sehingga masyarakat menganggapnya remeh gitu kan. Jadi nggak aware pada protokol kesehatan sekali gitu. Maka saya pikir pertama yang harus kita lakukan, kita kalau kita lihat dari sini, dari kebijakan ini ternyata keberpihakan anggaran terhadap kesehatan tidak terlalu besar, ya udah kita memproteksi diri supaya sehat lah, memproteksi diri supaya sehat, sehingga karena sehat kita baik buat diri kita sendiri dan juga baik buat orang-orang di sekitar kita. Itu dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi ekonomi, saya pikir kita semua terdampak pada oleh situasi COVID ini. Yang terbaik sebetulnya kita mengefisiensikan pembelanjaan gitu ya. Karena kita nggak tahu sampai berapa lama lagi kita akan bekerja dan mempunyai pendapatan. Kan? Itu yang kita lakukan. Soal kesehatan dan soal ekonomi semua berpulang ke kita. Karena ada juga tuh Pak, lagi begini ngetren lagi pada sepedahan tuh Pak. Ada yang beli sepeda mahal lagi ya. Oke, sepeda tuh lebih mahal daripada yang pada sosok sehat. Gaya lah, itu juga sepeda untuk sehat untuk gaya jadi dulu. fenomena yang menarik sebetulnya ya. Saya juga nggak tahu dari mana awalnya gitu, sehingga ini jadi semacam euforia gitu. Kalau saya ngeliat sih dari mulai Jakarta sepi sih Pak. Jakarta sepi, Jakarta jadi sepi, orang jadi orang pada keluar mulai olahraga gitu Pak. Oke. Alasannya olahraga. Iya. Selebihnya gaya. Gitu ya. Yang penting gaya dulu, sehatnya nanti. Tolong sepeda laris banget sekarang. Aduh, kacau. Ya apalagi kalau pasar rumput gitu ya. Gua macet Pak sekarang Pak. Sultan Agung tuh udah macet terus sih. Iya. Gara-gara nggak antri mobil sepeda. Iya, parkirnya udah setengah jalan ketutup tuh Pak. Bela-belainnya tuh. Kacau. Ya Nina ada tambahan lagi? Nggak sih Pak, ini kita kan udah bahas pemerintah, rakyat, kesehatan dan segala macam. Kalau menurut Bapak nih, kira-kira inti dari semua ini sebenarnya apa sih Pak untuk dalam ekonomi dan corona ini? Kalau saya pikir yang bisa disimpulkan ya, pertama dari sisi soal ya catatan saya sebenarnya, catatan pribadi saya dari soal ini. Pertama kita menuntut adanya konsistensi sebetulnya dari pihak pemerintah soal implementasi kebijakan COVID ini. Saya coba artinya gini, pemerintah coba menyusun secara konsisten prioritas dalam penanganan COVID ini seperti apa. Soalnya kalau kita lihat dari kebijakan yang tadi sudah disebutkan, anggaran kesehatannya sekitar 80-an triliun, jauh lebih sedikit daripada stimulus untuk korporasi atau stimulus untuk UMKM. Jadi saya pikir itu konsistensi pemerintah dalam menentukan prioritas apa dalam penanganan COVID ini. Terus yang kedua, dari aspek komunikasinya, sedapat mungkin mengemas pesan tunggal sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dari jajaran birokrasi mulai dari pusat dan daerah itu bahasanya sama, sinkron, sehingga masyarakat menangkap pesan yang sama bahwa ini ada sebuah bahaya gitu. Sehingga tingkat kewaspadaannya memang betul-betul tinggi karena dilihat ini beresiko. Tapi kalau multitafsir, situasinya seperti sekarang masyarakat sebelum bahkan kita tadi sempat harusnya jaga jarak karena kepentingan foto, kita nggak jaga jarak gitu. Karena kita juga mungkin lihat ini bisa juga COVID berbahaya, tapi bisa juga mungkin nggak juga gitu. Bisa jadi itu yang kita pikirkan, karena kan ada orang dengan gejala
ada orang dengan gejala, ada yang tanpa Bahkan gejala. ada yang tidak ada gejala juga. OTG ya, Banyak. apa gitu ya. Maka penting pesan tunggal untuk mengatakan bahwa COVID memang berbahaya, batasi kegiatan, dan itu selalu disuarakan. Berarti yang pastinya untuk Indonesia tetap maju kembali, untuk bangkit segala macamnya, kita juga perlu jaga kesehatan kita juga ya Pak Itu ya. yang utama. Jadi di sini udah jelas ya, pemerintah mau berusaha seperti apapun, kalau dari diri kita nggak ada usaha, pastinya nggak akan ada hasilnya juga. Kita nggak bisa mengandalkan Harus ada kerjasama juga antara pemerintah dengan rakyat. Iya, karena kita harus bersatu juga ya. Udah jelas kita satu lantai, satu siklus, kalau cuma satu yang bergerak ya nggak akan bisa bergerak, betul ya Pak ya? Setuju. Oke, terima kasih semua cukup sampai di sini pembicaraan kita. Pastinya untuk masalah ekonomi, kesehatan segala macamnya itu tergantung dari diri kita. Kita nggak berusaha, pastinya nggak akan ada hasilnya. Apapun yang pemerintah upayakan, tapi kalau kita tidak menjalankan perintahnya, sudah tidak ada hasil. Jadi yang pasti untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Nemen waktunya ya Pak. Oke, sama-sama. Sebagai penutup, kita ada di sedikit nih Pak dari kembali lagi yaitu Rifki dan Rasid. Kenapa musik?